Oke, nah anak-anak ini materi yang terakhir. Ayo tetap semangat ya, masih tetap bersama Ibu Guru di dalam video pembelajaran ini. Jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai. Oke, sip, tos dulu dong, tos. Aduh, tidak kelihatan ya, kita virtual aja. Oke, sekarang kita lihat di makna puisi. Kita klik, apakah yang akan terjadi? Jreng. Oke, nah ini dia makna puisi. Nah, jadi anak-anak, makna dari puisi. Nah, sebelumnya itu kita lihat dulu ya. Sepertinya ada puisi. Oh tidak. Kita back. Kita lihat ke. Nah, ini dia puisi. Nah, ini ada puisi ya. Kawan sejatiku, karya Lani untuk Beni, Made, dan Siti. Karya Lani, Beni, Made, dan Siti. Nah, di sini kita akan baca sama-sama dulu ya. Wahai kawan sejati, walau kita berbeda suku dan agama, kau selalu mengingatkanku untuk menghormati dan mengucapkan selamat saat hari raya. Wahai kawan sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemani mengerjakan tugas sekolahku, selalu menemani saat aku pilu. Nah, jadi itu adalah puisi yang dibacakan oleh Lani, Made, dan Siti. Ya, di sini membuat puisi dan menjelaskan makna, ya. Kalian bisa perhatikan puisi-puisi yang tadi, ya, bagaimana kita bisa melihat puisi itu, kemudian makna dari setiap kata-kata yang ada di dalam sebuah puisi. Nah, ini dia makna puisi. Makna puisi di atas tadi itu apa, anak-anak? Nah, jadi tadi makna puisi yang sudah kita baca sama-sama tadi itu adalah bercerita tentang kawan yang sejati. Lani menulis puisi untuk teman-temannya yaitu Beni, Made, dan Siti. Mereka sering bermain di sekolah, mengingatkan untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Lani tidak akan melupakan teman-temannya dan mereka akan selalu bersama-sama untuk meraih cita-cita. Mengerjakan tugas sekolah bersama-sama dan teman-teman Lani selalu menghiburnya ketika ia sedih. Meskipun Lani dan teman-temannya berbeda suku dan agama, ya mereka tidak lupa untuk saling menghargai satu sama lain, ya. Jadi anak-anak, di dalam setiap puisi itu tentu ada makna. Nah, makanya seperti tadi, ya. Jadi di situ Lani dia punya teman, ya, walaupun berbeda tetapi mereka selalu mengajarkan dan mengingatkan satu sama lain bahwa kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Dan dalam pertemanan kita tidak boleh memilih-milih teman. Jadi semuanya itu sama. Ya, itu makna yang ada di dalam puisi yang sudah kita baca tadi. Oke, kita backscan. Nah, sepertinya ada beberapa materi yang terlewatkan ya. Kita buka sebentar. Kalau tidak salah Ibu tadi, mungkin Ibu salah klik ya. Kalau Ibu lewatkan. Nah, ini dia. Jadi ada materi tentang potensi sumber daya alam. Ya, jadi setiap daerah di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ya, jadi di sini ada 5 jenis potensi sumber daya alam yang ada di beberapa daerah. Yang pertama kita akan lihat tentang pertanian. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada gambar ya, 3 orang yang sedang berada di sawah. Nah, ini adalah bagian dalam pertanian ya, potensi yang atau pekerjaan yang biasanya dilakukan orang-orang yang berada di atau tinggal di daerah pedesaan. Nah, kemudian yang selanjutnya perkebunan ya. Nah, perhatikan di gambar ini ada perkebunan teh ya. Kemudian selain teh itu ada kopi, kemudian ada apa lagi? Ada kelapa, ada sawit, dan masih banyak lagi ya yang berhubungan dengan perkebunan. Nah, Ibu hanya menampilkan salah satu sebagai contohnya saja. Oke, yang selanjutnya kita akan lihat di bagian peternakan. Nah, perhatikan di sini ada 3 bagian peternakan. Yang pertama itu domba, ya, kemudian yang kedua ada sapi, dan yang ketiga itu adalah ayam.
Ya, jadi ini adalah beberapa potensi alam yang ada di daerah yang biasanya itu dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang keempat adalah perikanan. Nah, anak-anak bisa perhatikan, ini adalah contoh dari potensi alam di bagian perikanan. Jadi di sini ada berbagai macam ikan yang ada di dalam tambang ini tadi, di dalam perikanan ini tadi. Ya, ini adalah kolam-kolam ikan. Jadi di setiap kolamnya, di setiap jaring-jaring ini, dia memiliki beberapa jenis ikan yang bisa hidup di air ini. Jadi tidak semua jenis ikan bisa hidup di daerah air seperti ini ya. Hanya beberapa ikan saja. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah bagian pertambangan ya. Nah, ini bagian batu bara. Batu bara itu termasuk ke dalam daerah pertambangan. Ya. Nah, itu tentang potensi alam yang ada di Indonesia. Oke, jadi itu materi kita pada hari ini ya. Sekarang kita akan melihat yang selanjutnya itu bagian doa penutup ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan tentang materi hari ini, ya kita akan selesaikan dengan berdoa Salam Maria. Ya, kita tutup dengan doa Salam Maria. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh chat ya. Kemudian di kolom komentar YouTube itu, nah kalian bisa bertanya di situ kalau ada materi yang kurang jelas. Dan jangan lupa setiap materi yang Ibu sampaikan dalam video pembelajaran ini dicatat di buku catatan kalian masing-masing ya. Itu nanti untuk kalian belajar di rumah ketika misalnya Ibu memberikan ulangan harian ya, seperti yang akan kita lakukan pada hari Jumat dan hari Sabtu. Oke, jangan lupa belajar di rumah ya. Nah, ini adalah doa Salam Maria. Kita akan tutup dengan doa Salam Maria pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.